Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada video kedua dari pembacaan buku dengan judul Sebatang Pohon di Tengah Hutan, Meditasi dalam Segala Objek Kehidupan, Ajahn Chah. Judul asli, A Tree in a Forest, A Collection of Ajahn Chah's Similes. Penerjemah Badra Wajra Heng Tuan, cetakan keempat November 2010, penerbit Karania. Kita harus membahas Dharma dengan cara ini, menggunakan perumpamaan, karena Dharma tidak mempunyai bentuk. Apakah itu berbentuk persegi atau melingkar? Anda tidak bisa mengatakannya. Satu-satunya cara untuk membahasnya adalah melalui perumpamaan seperti ini. Ajahn Chah. Buku ini memang berisi tentang perumpamaan-perumpamaan dari Ajahn Chah. Selamat mendengarkan, semoga Anda berbahagia. Sebatang pohon di tengah hutan. Meditasi dalam segala objek kehidupan. Serigala. Buddha pernah melihat seekor serigala yang lari keluar dari hutan tempat beliau tinggal. Hewan itu berhenti sejenak, kemudian lari ke dalam semak belukar, dan kemudian keluar kembali. Selanjutnya serigala itu masuk ke dalam lubang pohon, lalu keluar lagi. Setelah itu, masuk ke dalam gua, untuk selanjutnya keluar lagi. Sesaat hewan itu berdiri, setelah itu berlari, kemudian berbaring, lalu melompat. Serigala itu berkudis. Pada saat berdiri, kudisnya terasa menyakitkan sehingga ia berlari. Dengan berlari, ia juga tidak merasa nyaman, jadi ia berhenti. Berdiri, tidak nyaman, maka ia pun berbaring. Selanjutnya, ia melompat lagi, menerjang semak belukar, lubang pohon, tidak pernah diam. Buddha berkata, "Wahai biku sekalian, apakah Anda melihat serigala itu tadi siang? Berdiri, ia merasa tersiksa. Berlari, juga terasa sakit. Duduk, ia menderita. Berbaring, ia tidak merasa nyaman. Ia menyalahkan sikap berdiri atas ketidaknyamanannya. Ia menyalahkan sikap duduk. Ia menyalahkan sikap berlari dan berbaring. Ia menyalahkan pohon, semak belukar, dan gua. Pada kenyataannya, kesalahan tidak terletak pada ini semua. Masalahnya adalah pada kudisnya." Kita sama saja dengan serigala. Ketidakpuasan kita disebabkan oleh pandangan salah. Karena kita tidak melatih untuk mengendalikan indera, kita menyalahkan penderitaan kita pada hal-hal di sekitar kita. Walaupun kita tinggal di Thailand, Amerika, atau Inggris, kita tidaklah merasa puas. Mengapa? Karena kita masih saja memiliki pandangan salah. Hanya itu. Oleh karenanya, kemanapun kita pergi, kita tidak akan merasa senang. Akan tetapi, seperti serigala itu yang akan merasa senang kemanapun dia pergi setelah kudisnya diobati, kita akan merasa senang kemanapun kita pergi apabila kita telah membebaskan diri dari pandangan salah. Pisau. Sepotong pisau mempunyai bagian mata pisau, punggung pisau, dan pegangan. Dapatkah Anda mengangkat hanya bagian mata pisaunya? Bisakah Anda mengambil hanya bagian punggung atau pegangannya? Mata pisau, punggung pisau, dan pegangan adalah bagian dari keseluruhan pisau. Pada saat Anda mengambil pisau, ketiga bagian ini terangkat sekaligus. Demikian pula, jika Anda melakukan sesuatu yang baik, kejahatan pasti mengikuti. Orang-orang berusaha mencari kebaikan dan mencoba membuang jauh-jauh kejahatan. Tetapi mereka masih belum mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jika Anda belum mempelajari hal ini, Anda tidak akan memiliki pemahaman yang sebenarnya. Jika Anda melakukan kebaikan, kejahatan akan terikut. Jika Anda mengalami kebahagiaan, penderitaan terbawa juga. Latihlah pikiran sehingga berada di atas kebaikan dan kejahatan. Itulah saat latihan Anda berakhir. Simpul tali. Kita merenungi kebahagiaan dan ketidakbahagiaan sebagai sesuatu yang tidak pasti dan tidak kekal, serta memahami bahwa berbagai perasaan tidaklah abadi dan tidak layak diandalkan. Kita melihat segala sesuatu seperti ini karena ada kebijaksanaan. Kita memahami bahwa segala sesuatu adalah seperti ini, sesuai dengan sifat alaminya. Jika kita mempunyai pemahaman seperti ini, ibarat memegang ujung seutas tali yang membentuk simpul. Jika kita menariknya ke arah yang tepat, simpul itu akan longgar dan mulai terbuka. Simpul tidak akan menjadi ketat dan kaku lagi.
Ini sama halnya dengan pemahaman bahwa sesuatu tidak selalu harus seperti bagaimana sedia kala. Sebelumnya, kita merasa bahwa sesuatu harus berada pada jalur tertentu. Dengan demikian, kita menarik simpul itu semakin ketat. Kondisi ketat ini adalah penderitaan. Hidup seperti itu akan sangat menegangkan. Oleh sebab itu, kita melonggarkan simpul itu dan menjadi agak lega. Mengapa kita melonggarkannya? Karena ketat. Jika kita tidak terikat padanya, kita bisa melonggarkannya. Itu bukanlah suatu kondisi permanen yang harus sedemikian. Kita menggunakan ajaran tentang ketidakkekalan sebagai dasar. Kita melihat bahwa baik kebahagiaan dan ketidakbahagiaan tidaklah kekal. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang tidak layak dipercayai. Tidak ada sesuatu pun yang kekal. Dengan pemahaman seperti ini, kita secara bertahap berhenti percaya pada berbagai perasaan dan suasana hati yang muncul dalam pikiran. Pemahaman yang salah juga akan mengalami kemerosotan hingga kita berhenti mempercayainya lagi. Inilah yang disebut dengan membuka simpul. Simpul itu berubah menjadi semakin longgar. Keterikatan akan secara perlahan-lahan tercabut. Sendok. Jika Anda hanya mendengar ajaran Dharma tanpa mempraktekannya, Anda ibarat sendok yang berada di dalam mangkok sop. Sendok itu berada dalam mangkuk sop setiap hari, tetapi tidak mengetahui rasa sop itu. Anda harus bercermin diri dan bermeditasi. Daun. Sekarang ini, kita sedang duduk di dalam hutan yang damai. Di sini, jika tidak ada angin, dedaunan akan diam. Jika angin bertiup, daun-daun itu akan berayun dan bergemerisik. Pikiran kita sama seperti daun-daun itu. Pada saat berhubungan dengan kesan batin, pikiran kita juga berayun dan bergemerisik sesuai dengan sifat kesan batin itu. Dan semakin sedikit kita tahu tentang Dharma, pikiran itu akan semakin sering mengejar kesan batin. Merasa gembira, pikiran takluk pada kegembiraan. Merasa menderita, pikiran hanyut dalam penderitaan. Pikiran akan terus-menerus berayun. Atap yang lapuk. Kebanyakan di antara kita hanya membicarakan latihan tanpa melaksanakannya. Latihan kita bagaikan seseorang yang atap rumahnya telah lapuk di salah satu sisi dan ia harus pindah tidur di sisi yang lain. Pada saat sinar matahari menyinari bagian itu, dia berpindah ke bagian lain dan selalu berpikir, kapankah saya bisa memiliki rumah yang layak seperti yang dipunyai orang lain? Jika semua atapnya lapuk, ia akan bangkit dan pergi meninggalkannya. Ini bukanlah cara untuk melakukan sesuatu, tetapi inilah cara yang banyak ditunjukkan orang-orang. Surat, ketahuilah apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Anda. Tidak gembira atau sedih karenanya, tidak melekat. Jika Anda menderita, pahamilah, ketahuilah, dan kosongkan pikiran. Ibarat sepucuk surat, Anda harus membukanya sebelum bisa mengetahui isinya. Balok kayu. Jika kita memotong sebuah balok kayu dan melemparkannya ke sebuah sungai, kayu itu akan terapung mengikuti arus. Jika tidak membusuk atau tersangkut pada salah satu tepi sungai, balok kayu itu akan sampai ke laut. Demikian pula, pikiran yang mempraktekkan jalan tengah dan tidak melekat pada kenikmatan indrawi maupun penyiksaan diri, tentu akan mencapai kedamaian yang sebenarnya. Balok kayu itu diumpamakan dengan pikiran kita. Sisi sungai itu mewakili salah satunya cinta dan yang lain benci. Atau Anda bisa mengatakan bahwa satu sisi adalah kebahagiaan dan yang lain ketidakbahagiaan. Mengikuti jalan tengah ialah melihat cinta, benci, kebahagiaan, dan ketidakbahagiaan atas apa adanya. Hanya sebatas perasaan. Sekali pemahaman ini dicapai, pikiran tidak akan dengan mudah hanyut dan menyangkut pada salah satu sisi. Ini adalah latihan memahami pikiran yang tidak memanjakan setiap perasaan yang muncul maupun melekat padanya. Dengan demikian, pikiran bisa dengan bebas mengalir mengikuti arus sungai tanpa halangan dan akhirnya menuju samudra nibbana. Barang rongsokan. Jika Anda tidak mempedulikan pelatihan hati, hati Anda akan menjadi liar, mengikuti jalan alaminya. Kita bisa saja melatih sifat alami itu sehingga dapat menjadi bermanfaat. Ini bisa dibandingkan dengan pepohonan. Jika kita hanya membiarkan pepohonan sesuai dengan kondisi alaminya, kita tidak akan bisa membangun rumah dengan kayu. Kita tidak akan mendapatkan kayu papan atau segala bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah. Akan tetapi, jika seorang tukang kayu ingin membangun rumah, ia harus pergi mencari pohon yang tumbuh dalam keadaan alami.
Dia akan membawa bahan baku itu dan mengolahnya supaya bermanfaat. Dalam jangka waktu yang singkat, ia akan bisa mendirikan sebuah rumah. Meditasi dan mengembangkan hati sama seperti ini. Anda harus membawa hati yang belum terlatih ini sebagaimana Anda membawa sebatang pohon alami dari tengah hutan. Dan melatih hati alami ini sehingga menjadi lebih murni, lebih waspada atas diri ini, dan lebih sensitif. Ulat. Kesenangan tidak bergantung pada berapa banyak orang yang berada di sekitar kita. Kesenangan hanya muncul dari pandangan benar. Jika kita memiliki pandangan benar, dimanapun kita tinggal, kita akan senang. Akan tetapi, kebanyakan di antara kita memiliki pandangan yang salah. Ibarat seekor ulat yang hidup di dalam setumpuk kotoran. Ia hidup dalam kekotoran. Makanannya kotor, tetapi ini sesuai untuknya. Jika Anda memungut sebatang kayu dan mengangkat ulat itu dari tumpukan kotoran, ia akan membelit-belitkan badannya dan bergerak menuju rumahnya. Kita juga sama saja. Guru kita menganjurkan kita untuk melihat dengan benar, tetapi kita menggeliat-geliat dan tidak senang. Kita dengan cepat kembali ke kebiasaan dan pandangan kita semula, karena di sanalah kita merasa seperti berada di rumah sendiri. Jika kita tidak melihat konsekuensi jelek atas semua pandangan salah kita tidak akan meninggalkannya. Latihannya sulit, jadi kita harus mendengar. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Jika kita memiliki pandangan yang benar, kemanapun kita pergi, kita akan senang. Mangga. Kita mengatakan bahwa moralitas, pemusatan pikiran, dan kebijaksanaan adalah jalan yang ditempuh orang suci untuk mencapai pencerahan. Semuanya adalah satu. Moralitas adalah pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran adalah moralitas. Pemusatan pikiran adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pemusatan pikiran. Ibarat buah mangga, pada saat masih berupa bunga, kita menyebutnya bunga. Setelah menjadi buah, kita menyebutnya mangga. Pada saat matang, kita menyebutnya mangga matang. Semuanya adalah mangga yang sama, tetapi namanya terus-menerus berubah. Mangga yang besar tumbuh dari mangga yang kecil. Mangga kecil berubah menjadi besar. Anda bisa mengatakannya buah yang berbeda atau semuanya sama. Moralitas, pemusatan pikiran, dan kebijaksanaan saling berhubungan seperti ini. Pada akhirnya, itu semua adalah jalan yang menuntun menuju pencerahan. Mangga pada saat awal muncul sebagai bunga, terus berkembang menuju kematangan. Kita harus melihatnya sedemikian. Apapun yang disebutkan oleh orang lain tidak menjadi masalah. Setelah lahir, tumbuh dewasa, dan kemudian kemana? Kita harus merenungi hal ini. Sebagian orang tidak ingin menjadi tua. Saat tua, mereka menjadi kecewa. Orang-orang ini seharusnya tidak memakan mangga yang matang. Mengapa kita menginginkan agar mangga menjadi matang? Di sisi lain, jika kita tua, kita kecewa. Ada orang yang menangisinya. Mereka takut menjadi tua dan meninggal. Jika demikian halnya, mereka seharusnya tidak memakan buah mangga yang matang. Mereka sebaiknya memakan bunganya saja. Jika kita bisa memahami hal ini, kita akan bisa melihat Dharma. Setelah segala sesuatu menjadi jelas, kita akan berada dalam kedamaian. Obat dan buah. Terhadap mereka yang tidak berlatih, janganlah marah. Jangan mengolok-ngolokkan mereka. Terus-meneruslah menasihati mereka. Mereka akan menjalani dharma apabila faktor kebatinan mereka berkembang. Ibarat menjual obat, kita mengiklankan obat kita dan mereka yang merasa sakit kepala atau mah akan datang dan membelinya. Mereka yang tidak menginginkan obat kita, biarkan saja. Mereka sama seperti buah yang masih hijau. Kita tidak bisa memaksanya menjadi matang dan manis. Biarkan sajalah. Biarkan mereka tumbuh menjadi manis dan matang menurut cara mereka sendiri. Jika kita berpikir seperti ini, pikiran kita akan lega. Cukup dengan mengiklankan obat kita dan membiarkannya. Pada saat seseorang sakit, dia akan datang dan membelinya. Pedagang. Segala yang Anda kerjakan harus dilakukan dengan kejelasan dan waspada. Apabila Anda melihat dengan jelas, tidak akan dibutuhkan lagi usaha untuk mempertahankan atau memaksa diri sendiri. Anda menghadapi kesulitan dan merasa dibebani karena tidak tahu inti masalahnya. Kedamaian datang apabila Anda mengerjakan segala sesuatu sepenuhnya dengan seluruh jiwa dan raga Anda. Segala sesuatu yang tertinggal tidak dikerjakan akan memberikan rasa tidak senang. Hal-hal ini membelenggu Anda dengan kekhawatiran. Kemanapun Anda pergi, Anda ingin melengkapi segala sesuatu, tetapi tidak mungkin menyelesaikan semuanya.
Ambillah contoh seorang pedagang. Mereka mengatakan, "Oh, apabila semua hutang saya telah dibayar lunas dan harta kekayaan saya terinventarisir, saya akan menjadi seorang biku." Mereka selalu berkata begitu, tetapi akankah mereka menyelesaikan hutangnya dan membereskan harta bendanya? Tidak ada akhir untuk ini. Mereka membayar hutang mereka dengan uang pinjaman dari tempat lain. Mereka melunasi yang itu dan meminjam dari sini. Seorang pedagang berpikir bahwa jika ia bisa membebaskan diri dari pinjaman, ia akan senang. Tetapi urusan seperti ini tidak akan berakhir. Itulah cara hal-hal duniawi membodohi kita. Kita berputar-putar seperti ini tanpa menyadari posisi bahayanya. Minyak dan air. Minyak dan air berbeda. Seperti seorang bijak berbeda dari orang bodoh. Buddha masih berhubungan dengan bentuk lahiriah, suara, bau, rasa, sentuhan, dan pikiran. Beliau adalah seorang arahat sehingga beliau bisa membalikan diri menjauh dari itu semua dan tidak mendekat. Beliau menjauhkan diri sedikit demi sedikit karena beliau memahami bahwa hati adalah hati dan pikiran adalah pikiran belaka. Beliau tidak mengacaukan dan mencampur adukannya. Hati adalah hati. Pikiran dan perasaan adalah pikiran dan perasaan jua. Biarkanlah segala sesuatu seperti apa adanya. Biarkan bentuk tetap berupa bentuk, suara tetap merupakan suara. Biarkanlah pikiran tetap berupa pikiran. Mengapa kita usil dengan melekat padanya? Jika kita merasa dan berpikiran seperti ini, akan muncul ketidakterikatan dan pemisahan. Pikiran dan perasaan kita akan berada pada satu sisi dan hati akan berada pada sisi yang lain. Sama seperti minyak dan air. Keduanya bisa berada di dalam satu botol, tetapi dalam keadaan terpisah. Anak yatim piatu. Pada akhirnya, orang-orang menjadi panik. Mengapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka hanya mengikuti perasaan hati dan tidak tahu cara merawat pikiran mereka. Pada saat pikiran tidak dijaga, pikiran sama dengan seorang anak tidak beribu atau berayah yang akan merawatnya. Seorang anak yatim piatu tidak mempunyai tempat berlindung, dan oleh karenanya dia merasa tidak aman. Demikian pula, jika pikiran kita tidak dijaga, jika tidak ada pelatihan atau pematangan kepribadian dengan pemahaman benar, akan timbul masalah. Kereta lembu. Andaikan kita memiliki sebuah kereta dan seekor lembu yang menariknya. Roda kereta itu tidaklah panjang, tetapi jalurnya panjang. Selama lembu itu menarik kereta, jalur roda itu akan mengikutinya. Roda berbentuk melingkar, tetapi jalurnya memanjang. Perhatikan saja sebuah kereta mainan. Seseorang tidak akan menemukan sesuatu yang panjang di rodanya, tetapi begitu lembu menariknya, kita akan melihat jalurnya terhampar di belakang. Selama lembu menarik kereta itu, roda akan terus berputar. Akan tetapi, suatu hari lembu itu lelah dan melepaskan diri dari kuk. Lembu itu berjalan sendiri dan kereta ditinggalkannya. Roda itu tidak lagi berputar. Pada waktunya, kereta itu akan terurai. Komponen-komponen penyusunnya berubah kembali menjadi unsur tanah, air, angin, dan api. Orang-orang yang mengikuti dunia juga seperti itu. Jika seseorang ingin mencari kedamaian di dalam dunia, ia akan berjalan terus-menerus tanpa akhir, bagaikan roda kereta itu. Selama kita mengikuti dunia, tidak akan ada perhentian, tidak ada istirahat. Jika kita berhenti mengikutinya, roda kereta itu tidak lagi berputar. Ada perhentian, tepat di situ. Dengan senantiasa mengikuti keduniawian, jalur itu akan terus berlanjut. Menciptakan karma buruk adalah seperti ini. Selama kita mengikuti jalan lama, tidak akan ada perhentian. Jika kita mengakhirinya, akan ada perhentian. Inilah praktik Dharma. Kolam. Tetaplah waspada dan biarkanlah segala sesuatu berlalu secara alami. Maka pikiran Anda akan menjadi tenang dalam setiap situasi. Pikiran Anda akan menjadi jernih bagaikan kolam di tengah hutan yang airnya jernih. Segala jenis satwa liar dan langka akan datang untuk minum di sana. Dengan demikian, Anda akan bisa melihat segala situasi di dunia ini dengan jernih. Anda akan melihat banyak hal-hal yang aneh dan mengagumkan terjadi serta berlalu. Walaupun demikian, Anda tetap akan tenang. Inilah kebahagiaan seorang Buddha. Air hujan. Sebenarnya pikiran sama seperti air hujan, adalah murni sifatnya. Jika kita meneteskan zat warna hijau pada air hujan, air itu akan berubah menjadi hijau. Jika yang kita tambahkan adalah zat warna kuning,
air akan berubah menjadi kuning pula. Demikian pula dengan pikiran. Apabila suatu kesan batin yang menyenangkan jatuh menimpa pikiran kita, pikiran akan merasa senang. Jika kesan batin itu tidak menyenangkan, pikiran akan tidak senang juga. Pikiran menjadi keruh, bagaikan air yang berwarna. Jika air bening dikenai warna kuning, air itu akan berubah menjadi kuning. Jika dikontakkan dengan warna hijau, air akan berubah menjadi hijau. Air itu akan berubah warna setiap waktu. Sebenarnya, air yang telah berwarna hijau dan kuning itu secara alami adalah bersih dan jernih. Ini jugalah sifat pikiran kita, bersih, murni, dan tidak terkontaminasi. Pikiran akan terkontaminasi hanya apabila pikiran itu mengejar kesan-kesan batin. Pikiran akan tersesat dalam suasana hati. Aliran air. Tidak ada sesuatu yang aneh pada tubuh yang menjadi tua dan menderita penyakit. Ini adalah sifat alaminya. Jadi bukan tubuh yang membuat kita menderita, melainkan pikiran salah kita. Apabila kita melihat sesuatu yang benar secara salah, kita terikat pada ketidaktahuan. Ini bagaikan air sungai. Air itu secara alami akan mengalir ke tempat yang rendah. Air tidak pernah mengalir sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Itulah sifatnya. Jika kita harus pergi dan berdiri di tepi sebuah sungai, memperhatikan aliran air menuju tempat yang rendah, dan dengan bodoh mengharapkan agar air itu mengalir ke atas, kita akan menderita. Kita akan menderita sebagai akibat pandangan salah kita. Kita akan tahu bahwa air itu sudah seharusnya mengalir turun. Sebelum kita menyadari dan menerima kenyataan ini, kita akan bingung dan kecewa serta tidak akan menemukan ketenangan pikiran. Air sungai yang harus mengalir turun adalah bagaikan tubuh kita. Kita melalui masa muda, tua, dan akhirnya meninggal. Jangan biarkan kita menginginkan hal yang lain terjadi. Ini bukan sesuatu yang bisa kita ubah lagi. Jangan bergerak melawan arus. Jalan. Dimanapun Anda berada, kuasailah diri Anda secara alami dan waspada. Jika keraguan-raguan muncul, biarkanlah ia timbul dan tenggelam. Sungguh sederhana. Jangan melekat pada apapun. Ini ibarat Anda sedang berjalan sepanjang suatu jalan. Secara rutin, Anda akan menjumpai halangan. Pada saat Anda menghadapi kekotoran batin, cukuplah hanya melihat dan tanggulangilah dengan membiarkannya berlalu. Jangan memikirkan hambatan yang telah Anda lalui. Janganlah mengkhawatirkan hambatan yang akan Anda jumpai pula. Hadapilah saat ini. Jangan mencemaskan panjangnya jalan atau tujuan yang akan Anda capai. Segala sesuatu senantiasa berubah. Apapun yang telah Anda lalui, jangan melekat padanya. Secara perlahan-lahan, pikiran akan mencapai keseimbangan alaminya. Setelah itu, pikiran akan tenang, baik pada saat Anda duduk dengan mata terpejam atau berjalan berkeliling kota. Batu. Ajaran yang orang-orang paling tidak pahami dan yang paling bertentangan dengan pemikiran mereka adalah ajaran untuk membiarkan sesuatu atau bekerja dengan pikiran yang kosong. Jika kita menafsirkan hal ini sebagai istilah duniawi, kita akan menjadi bingung dan mengira bahwa kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Hal itu dapat ditafsirkan sedemikian. Tetapi makna yang lebih tepat adalah sebagai berikut. Ibarat kita sedang membawa batu yang berat. Setelah beberapa saat, kita akan mulai merasakan beratnya, tetapi kita tidak tahu cara untuk membiarkannya. Oleh sebab itu, kita tahan beban berat itu sepanjang waktu. Jika ada orang yang menyuruh kita membuangnya, kita katakan, "Jika saya membuangnya, saya tidak akan memiliki apa-apa lagi." Jika kita diberitahu tentang hal-hal yang menguntungkan setelah membuangnya, kita tidak akan mempercayainya, melainkan terus-menerus berpikir, "Jika saya membuang batu ini, saya tidak memiliki apa-apa lagi." Dengan demikian, kita terus saja membawa batu berat itu hingga beratnya sudah tidak tertahankan dan kita menjadi lelah serta kehausan. Barulah kita mau membuangnya. Setelah membuang, kita segera merasakan keuntungan untuk membiarkan sesuatu. Kita segera merasa lebih santai dan lebih ringan. Serta kita menyadari sendiri betapa beratnya beban untuk membawa sebuah batu yang besar. Sebelum melepaskannya, kita barangkali belum mengetahui keuntungan membiarkan sesuatu. Selanjutnya, kita akan membawa beban lagi. Tetapi sekarang kita telah tahu hasil yang bisa didapatkan. Jadi kita bisa melepaskannya dengan lebih mudah. Pemahaman ini, bahwa tidak ada gunanya membawa serta beban dan melepaskannya, akan memberikan rasa ringan dan tenang, adalah suatu contoh mengenali diri sendiri. Kebanggaan kita, indera pada tubuh yang kita andalkan,
ibarat batu berat itu. Sama seperti batu itu, jika kita membiarkan melepaskan diri kita, kita takut bahwa tanpa itu tidak akan ada yang tersisa lagi. Akan tetapi, setelah kita akhirnya bisa membiarkannya, kita menyadari sendiri kemudahan dan kebaikan untuk tidak melekat. Baut, jika Anda melihat kebenaran dengan jelas melalui meditasi, penderitaan akan menjadi terbuka, bagaikan sebuah baut. Jika Anda membuka sebuah baut, baut itu akan terlepas. Baut tidak lagi terpasang dengan kokoh sebagaimana jika Anda memutarnya searah jarum jam. Pikiran kita juga demikian. Jika membiarkan sesuatu, pikiran akan terasa lapang. Pikiran yang demikian tidak lagi terikat kokoh di dalam kebajikan dan kejahatan, di dalam kepemilikan, pujian dan cacian, kebahagiaan dan penderitaan. Jika kita tidak mengetahui kebenaran, ibarat mengencangkan baut setiap waktu. Anda memutarnya hingga masuk dan menghimpit Anda sendiri, serta Anda akan menderita. Pada saat Anda melepaskan baut itu, Anda menjadi bebas dan berada dalam kedamaian. Menanam benih. Pada saat bermeditasi, Anda harus senantiasa waspada, bagaikan saat menanam benih. Jika Anda menanam benih di suatu tempat, dan setelah 3 hari Anda mencabutnya, serta menanamnya kembali di tempat lain, dan setelah 3 hari lagi mencabutnya dan memindahkannya ke tempat yang lain pula, benih itu akan mati dan tidak akan tumbuh serta memberikan hasil. Meditasi juga sama halnya. Jika Anda melakukan penyucian 7 hari, dan setelah itu selama 7 bulan Anda berkeliaran serta mengotorkan pikiran, dan kemudian kembali melakukan penyucian 7 hari, di mana Anda tidak berbicara dan berusaha menguasai diri, Anda ibarat benih itu. Latihan meditasi Anda tidak akan bisa tumbuh berkembang dan akan mati tanpa membuahkan hasil apapun. Pisau tajam. Pada saat kita mengatakan bahwa pikiran kita berhenti, yang kita maksudkan ialah pikiran kita terasa seolah-olah berhenti. Bahwa pikiran kita tidak berkelana ke sana dan kemari. Ibarat kita memiliki pisau yang tajam, jika kita pergi dan memotong segala sesuatu secara acak, misalnya batu, batu bata, dan kaca, tanpa memilih yang baik, pisau kita akan dengan cepat menjadi tumpul. Kita seharusnya hanya memotong benda-benda yang pantas dipotong. Pikiran kita juga sama. Jika kita membiarkan pikiran kita berkelana atas berbagai hal atau perasaan yang tidak bermanfaat, pikiran akan menjadi lemah karena tidak mempunyai kesempatan untuk beristirahat. Jika pikiran sudah tidak mempunyai energi, kebijaksanaan tidak akan muncul. Karena pikiran tanpa energi adalah pikiran yang tidak terpusatkan. Ular. Orang-orang menginginkan kebahagiaan, tidak mau menderita. Akan tetapi, kebahagiaan sebenarnya adalah bentuk murni dari penderitaan. Penderitaan sendiri adalah bentuk yang kasar. Kita bisa membandingkannya dengan seekor ular. Kepala ular adalah ketidakbahagiaan. Ekor ular adalah kebahagiaan. Kepala ular sungguh berbahaya. Di sini terdapat gigi berbisa. Jika kita menyentuhnya, kita akan digigitnya segera. Akan tetapi, tidak saja kepalanya yang berbahaya. Jika kita menyentuh ekornya, ia akan berbalik dan segera menggigit kita pula, karena baik ekor maupun kepala dimiliki oleh ular yang sama. Demikian pula kebahagiaan dan ketidakbahagiaan, kegembiraan dan kesedihan, muncul dari ular yang sama, nafsu keinginan. Jadi, pada saat kita berbahagia, pikiran tidak sepenuhnya tenang. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti kekayaan, harga diri, pujian, atau kegembiraan, kita senang. Tetapi pikiran tetap gelisah karena takut kehilangan ini semua. Kondisi takut itu bukanlah keadaan yang penuh dengan ketenangan. Selanjutnya, kita mungkin kehilangan itu semua, sehingga kita benar-benar menderita. Jadi, apabila kita tidak waspada, bahkan pada saat bergembira, penderitaan siap mengancam. Ibarat kita memegang ekor ular. Jika kita tidak membiarkannya pergi, kita akan digigitnya. Baik ekor maupun kepala ular, yaitu kondisi yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, semuanya adalah ciri-ciri roda kehidupan, sesuatu yang terus-menerus berputar. Laba-laba. Mengamati seekor laba-laba akan membangkitkan kebijaksanaan kita. Seekor laba-laba menuntun jaring-jaringnya ke berbagai arah dan kemudian berhenti di bagian tengah, menetap diam. Kemudian, seekor nyamuk datang dan mendarat di sarang laba-laba itu. Begitu nyamuk itu mengenai sarang dan menggetarkannya, laba-laba itu segera menangkapnya.
Laba-laba itu menyimpan serangga dan kemudian kembali mengumpulkan nyamuk dengan tenang di tengah-tengah sarangnya. Itu tidak berbeda jauh dari pikiran kita. Pikiran kita bisa diibaratkan dengan berbagai serangga. Perasaan secara terus-menerus merangsang pikiran. Ketika salah satu perasaan ini mengenai sesuatu, dengan cepat perasaan itu akan mencapai pikiran. Selanjutnya, pikiran akan menyelidikinya dan mengamatinya dengan seksama. Setelah itu, berbalik ke pusat. Menuju ke pusat berarti hidup penuh kesadaran dengan pemahaman jernih. Senantiasa waspada dan melakukan sesuatu dengan tepat. Inilah pusat kita. Sebenarnya tidak banyak yang harus kita kerjakan. Kita hanya perlu hidup hati-hati dengan cara demikian. Akan tetapi, ini tidak berarti kita boleh hidup dengan lengah dan berpikir tidak perlu melakukan meditasi duduk atau berjalan. Dan kemudian melupakan semua latihan itu. Kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap waspada. Sebagaimana laba-laba itu menunggu menangkap serangga untuk dijadikan makanannya, beginilah kita hidup, waspada. Bertindak dengan tepat dan senantiasa dengan penuh kesadaran memahami sesuatu secara bijaksana. Bahkan dengan sedikit kebijakan intuitif, kita akan bisa melihat dengan jelas jalan-jalan duniawi. Kita akan memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah guru. Pohon dan buah anggur misalnya, dapat mengungkapkan sifat kenyataan kepada kita. Dengan kebijaksanaan, tidak perlu menanyai siapapun dan tidak perlu menghafal. Kita cukup belajar dari alam untuk bisa mencapai pencerahan. Air yang mengalir dengan tenang. Pernahkah Anda melihat air yang mengalir? Pernahkah Anda melihat air yang tenang? Jika pikiran Anda penuh kedamaian, ibarat air yang mengalir dengan tenang. Pernahkah Anda melihat air yang mengalir dengan tenang? Ya, Anda baru pernah melihat air yang mengalir atau air yang tenang, bukan? Jika pikiran Anda damai, Anda bisa mengembangkan kebijaksanaan. Pikiran Anda bagaikan air yang mengalir, tetapi tetap tenang. Walaupun kelihatan tenang, air itu mengalir. Oleh sebab itu, saya menyebutnya air yang mengalir dengan tenang. Kebijaksanaan bisa muncul di sini. Buah yang manis. Walaupun buah-buahan manis, kita tetap saja harus mencobanya terlebih dahulu sebelum mengetahui rasanya yang sebenarnya. Walaupun demikian, buah yang manis tanpa dicobai sekalipun akan tetap manis rasanya. Akan tetapi, tidak ada yang mengetahuinya. Dharma Buddha adalah seperti ini. Walaupun adalah kebenaran, Dharma itu bukanlah kebenaran bagi mereka yang benar-benar tidak mengetahuinya. Tidak peduli betapa agung atau baik adanya, Dharma itu menjadi tidak bermanfaat bagi mereka. Botol termos. Pelajarilah diri Anda, bukan buku-buku. Kebenaran tidak ada di luar. Yang ada di dalam buku-buku hanyalah bahan hafalan, bukan kebijaksanaan. Menghafal tanpa disertai kebijaksanaan bagaikan sebuah botol termos kosong. Jika Anda tidak mengisinya, tidak akan ada gunanya. Orang-orang yang haus. Seseorang berjalan kaki di suatu jalan. Dia sangat haus akibat perjalanannya dan sangat menginginkan segelas air. Dia berhenti di suatu tempat di pinggir jalan dan meminta minuman. Pemilik minuman itu berkata, "Anda boleh meminumnya jika Anda menginginkan. Warnanya bening, baunya harum, rasanya juga enak. Tetapi jika Anda meminumnya, Anda akan jatuh sakit. Ini akan membuat Anda mati atau menderita setengah mati." Orang haus itu tidak mempedulikannya. Dia sehaus orang yang baru menjalani operasi, yang tidak diizinkan untuk minum selama jangka waktu tertentu. Dia memohon untuk minum, jadi dia meneguk sedikit air dan menelannya. Merasakannya dengan sangat enak. Dia meminum sepuasnya dan menderita penyakit sehingga hampir mati. Dia tidak menghiraukan peringatan yang telah diberikan kepadanya oleh karena nafsu yang menguasainya. Beginilah cara seseorang menjadi terperangkap dalam kenikmatan indriawi. Buddha mengajarkan bahwa kenikmatan itu beracun, tetapi karena ia haus sehingga ia tidak mengindahkannya. Dia meminum pandangan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan, dan objek-objek pikiran. Dan semuanya terasa lezat. Oleh sebab itu, ia meneguknya tanpa henti. Dan sejak itu, ia kekenyangan hingga ajalnya tiba. Duri, segala sesuatu adalah seperti apa adanya. Mereka tidak menyebabkan penderitaan pada siapapun. Bagaikan sebuah duri yang sangat tajam sekalipun. Apakah itu membuat Anda menderita? Tidak, itu hanya sebuah duri. Ia tidak mengganggu siapapun.
Akan tetapi, jika Anda mendekati dan menginjaknya, Anda akan merasa sakit. Mengapa ada penderitaan? Karena Anda menginjak duri. Duri itu hanya mempermasalahkan dirinya sendiri. Ia tidak mengusik siapapun. Oleh karena diri kita sendirilah muncul penderitaan. Bentuk-bentuk lahiriah, perasaan, pandangan, nafsu keinginan, kesadaran, semua yang ada di dunia ini adalah sebagaimana adanya. Kitalah yang berperang melawan mereka. Dan jika kita mengganggu mereka, mereka juga akan mengganggu kita. Jika mereka dibiarkan, mereka tidak akan mengganggu siapapun. Hanya pemabuk yang akan menimbulkan masalah bagi mereka itu. Perangkap. Buddha mengajarkan bahwa objek-objek indera adalah suatu perangkap. Perangkap mara. Itu adalah suatu perangkap seorang pemburu dan pemburunya ialah mara. Jika seekor hewan terjebak dalam perangkap pemburu, ia berada dalam keadaan berbahaya yang menyedihkan. Mereka terikat ketat dan tertahan, menunggu pemasang perangkap datang. Pernahkah Anda menangkap burung? Tali dilemparkan dan menyangkut pada lehernya. Seutas tali yang kuat akan mengikatnya dengan kokoh. Pada saat burung itu terbang, ia tidak bisa lagi melarikan diri. Ia hanya bisa terbang di sekitar sana, dalam keadaan terikat kuat, menunggu datangnya pemasang perangkap. Ketika pemburu datang, burung itu dilanda ketakutan dan tidak akan mungkin lagi melepaskan diri. Perangkap penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan, dan objek pikiran adalah juga demikian. Mereka menangkap kita dan mengikat kita dengan kuat. Pengelana. Biasanya, orang-orang yang ingin mencapai rumah mereka bukanlah mereka yang duduk dan memikirkan suatu tempat untuk berwisata. Mereka harus sudah selesai berkelana tahap demi tahap dan berada pada arah yang benar untuk bisa mencapai rumah. Jika mereka mengambil jalan yang salah, mereka mungkin akan menjumpai kesulitan. Misalnya tiba di daerah rawa-rawa atau halangan lain yang sukar ditanggulangi. Atau mereka mungkin jatuh ke dalam situasi yang berbahaya dan oleh karenanya tidak bisa mencapai rumah. Mereka yang telah tiba di rumah bisa beristirahat dan tidur dengan santai. Rumah adalah tempat yang nyaman. Akan tetapi, jika seorang pelancong hanya melewati rumah atau berjalan mengelilingi rumah, dia tidak akan pernah merasakan keuntungan dari berkelana meninggalkan rumah. Demikian pula, menapaki jalan menuju Buddha Dharma adalah sesuatu yang harus kita lakukan masing-masing, karena tidak ada yang bisa melakukannya untuk kita. Dan kita harus mengikuti sila, pemusatan pikiran, dan kebijaksanaan yang benar, hingga kita temukan berkah kemurnian, pemancaran, dan kedamaian pikiran yang merupakan buah dari usaha menapaki jalan. Walaupun demikian, jika seseorang hanya memiliki pengetahuan dari buku, khotbah, dan sutra, yaitu hanya pengetahuan tentang peta atau rencana perjalanan, bahkan dalam waktu beratus-ratus kehidupan, ia tidak akan mengetahui kemurnian, pemancaran, dan kedamaian pikiran. Sebaliknya, ia hanya akan menghabiskan waktu dan tidak pernah mendapatkan keuntungan yang sebenarnya dari latihan itu. Guru-guru adalah orang-orang yang menunjukkan arah jalan. Setelah mendengar dari guru, apakah kita menelusuri jalan itu atau tidak dengan melatih diri dan sebagai hasilnya memanen buah dari latihan kita, bergantung pada diri kita masing-masing. Pepohonan. Kita bisa mempelajari dharma dari pepohonan. Sebatang pohon tumbuh karena suatu sebab dan tumbuh mengikuti hukum alam sehingga menghasilkan kuncup bunga, berbunga dan menghasilkan buah. Di sini pohon itu membabarkan dharma kepada kita, tetapi kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mampu memahami dan merenunginya, sehingga kita tidak tahu bahwa pohon itu mengajarkan kita dharma. Buah itu muncul dan kita hanya memakannya tanpa menyelidiki manis, asam, atau asin. Itu adalah sifat buahnya. Dan ini juga adalah dharma, ajaran tentang buah. Selanjutnya, dedaunan menjadi tua. Mereka memutih, mati, dan berguguran. Yang kita lihat ialah daun-daun berguguran. Kita menginjaknya, menyapunya, dan selesai. Kita tidak menyelidiki lebih dalam sehingga kita tidak tahu bahwa alam sedang mengajari kita. Kemudian daun-daun baru pun tumbuh, dan kita hanya melihatnya tanpa memikirkannya. Ini bukanlah kebenaran yang diketahui melalui pencerminan internal. Jika kita bisa memikirkan dan menyelidiki ini semua, kita akan memahami bahwa kelahiran pohon dan kelahiran kita tidaklah berbeda. Tubuh kita ini dilahirkan dan muncul, bergantung pada kondisi, pada unsur-unsur tanah, air, angin, dan api. Setiap bagian tubuh kita berubah sesuai dengan sifatnya. Tidaklah berbeda dari pohon, rambut,
kuku, gigi, dan kulit semuanya berubah. Jika kita mengetahui sifat-sifat segala sesuatu di alam, kita akan mengetahui diri kita sendiri. Kura-kura. Mencari kedamaian bagaikan mencari kura-kura yang berjenggot. Anda tidak akan menemukannya. Akan tetapi, jika hati Anda siap, kedamaian akan muncul dan mencari Anda. Ranting dan akar. Begitu kita dilahirkan, kita akan meninggal. Kelahiran dan kematian kita adalah satu hal, bagaikan sebatang pohon. Apabila ada ranting, harus ada akar. Apabila ada akar, akan ada ranting pula. Anda tidak bisa hanya memiliki salah satu saja di antaranya. Sungguh menggelikan melihat orang-orang begitu tenggelam dalam duka di saat kematian, dan pada saat kelahiran begitu gembira. Saya kira, jika Anda ingin menangis, lebih baik melakukannya pada saat kelahiran, karena sebenarnya kelahiran adalah kematian, dan kematian adalah kelahiran. Akar itu adalah ranting, dan ranting adalah akar. Jika Anda harus menangis, tangisilah akar, tangisilah kelahiran. Perhatikanlah dan pahamilah bahwa jika tidak ada kelahiran, tidak akan ada kematian. Padi yang belum ditumbuk. Orang-orang yang mempelajari dharma tanpa meresapi makna yang sebenarnya, bagaikan seekor anjing yang tidur di hamparan padi yang belum ditumbuk. Ketika lapar, ia mengais-ngais padi itu dan pergi mencari makanan. Walaupun tidur di atas setumpuk makanan, ia tidak mengetahuinya. Mengapa? Karena ia tidak bisa melihat berasnya. Anjing tidak bisa memakan beras yang belum ditumbuk. Makanan ada di sana, tetapi anjing itu tidak bisa memakannya. Ia tidak tahu tentang padi. Anjing itu bisa saja tidak menemukan makanannya untuk jangka waktu yang lama dan mungkin akan mati, tepat di atas tumpukan beras itu. Manusia adalah seperti ini. Tidak peduli berapa banyaknya kita belajar tentang dharma, kita tidak akan memahaminya jika kita tidak melatihnya. Jika tidak memahaminya, kita tidak akan mengetahuinya. Kerbau. Buddha benar-benar mengajarkan kebenaran. Jika Anda merenungkannya, tidak ada yang bisa Anda pertentangkan dengan beliau. Akan tetapi, kita manusia. Bagaikan kerbau, jika keempat kakinya tidak diikat, ia tidak akan membiarkan orang-orang memberikan obat kepadanya. Jika kakinya telah terikat dan tidak berdaya, itulah saatnya, jika Anda inginkan, Anda bisa memulai dan memberinya obat. Ia tidak akan bisa melawan untuk melepaskan diri. Pada saat-saat seperti ini, ia akan menyerah. Kita juga demikian. Hanya pada saat kita telah terikat total dalam penderitaanlah, kita akan melepaskan ilusi-ilusi kita. Jika kita masih bisa berjuang untuk melepaskan diri, kita tidak akan menyerah dengan mudah. Ayam liar. Selama kebijaksanaan yang sebenarnya belum muncul, kita masih melihat indera dan objeknya sebagai musuh kita. Akan tetapi, begitu kebijaksanaan muncul, kita tidak lagi memandang begitu. Itu semua akan menjadi pintu gerbang kita menuju pemahaman dan pengertian yang jernih. Sebagai contoh yang baik ialah seekor anak ayam liar di tengah hutan. Kita semua tahu bahwa mereka takut pada manusia. Walaupun demikian, pada saat tinggal di hutan, saya bisa mengajarkan mereka dan belajar dari mereka pula. Saya memulainya dengan menaburkan beras sebagai makanan mereka. Pertama kali, mereka akan takut dan tidak berani mendekat. Akan tetapi, setelah lama mereka menjadi terbiasa dan bahkan mulai memintanya. Mereka pertama-tama mengira bahwa beras adalah musuh. Akan tetapi ternyata tidak ada unsur yang membahayakan di dalam beras. Mereka hanya tidak tahu bahwa beras itu adalah makanan, sehingga menjadi takut. Pada saat mereka akhirnya memahami bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, mereka bisa keluar dan makan dengan tenang. Anak ayam belajar secara alami dengan cara begini. Dengan tinggal di hutan, kita juga belajar dengan cara yang sama. Sebelumnya kita menyangka bahwa indera kita menimbulkan masalah, dan karena kita tidak tahu cara untuk menggunakannya secara benar, mereka menimbulkan masalah. Akan tetapi, melalui pengalaman selama latihan, kita belajar melihat mereka sesuai dengan kebenaran. Kita belajar untuk memanfaatkan mereka, sama seperti yang dilakukan anak ayam terhadap beras. Selanjutnya, indera itu tidak akan berlawanan dengan kita dan masalah pun menghilang. Taman yang penuh dengan hewan. Orang-orang seringkali menyangka bahwa akan ada masalah tentang bahasa bagi umat barat yang ingin menetap di wihara Ajahn Chah. Tetapi ini tidak apa-apa. Seseorang pernah menanyai Ajahn Chah, "Bagaimana Anda mengajari murid-murid barat Anda? Apakah Anda menggunakan bahasa Inggris atau Prancis?
Apakah Anda berbicara dalam bahasa Jepang atau Jerman? Tidak, jawab Hacanca. Lalu bagaimana mereka menerimanya? Ia bertanya. Apakah Anda memelihara kerbau di taman Anda? Iya. Apakah Anda memelihara lembu, anjing, atau ayam? Iya, saya juga memeliharanya, jawabnya. Coba katakan, Hacanca meminta. Apakah Anda berbicara pada kerbau atau lembu itu? Tidak, tentu saja tidak. Ya, lalu bagaimana Anda melakukannya? Ratusan harta benda. Orang-orang hanya memikirkan kenikmatan dalam mendapatkan sesuatu dan tidak memperhatikan kesulitan yang terkandung di dalamnya. Pada saat saya masih seorang pemuda, saya sering berbincang-bincang dengan umat awam tentang kebahagiaan memiliki kekayaan dan harta benda, mempunyai pembantu, dan seterusnya. 100 pembantu pria, 100 pembantu wanita, 100 ekor lembu, 100 ekor kerbau, ratusan harta benda lainnya. Umat awam sangat menyukainya. Akan tetapi, dapatkah Anda membayangkan menjaga ratusan ekor lembu atau ratusan ekor kerbau? Belum lagi 200 pembantu itu. Apakah menyenangkan? Orang-orang tidak memperhatikan segini. Mereka mempunyai keinginan untuk memiliki lembu, kerbau, pembantu, dan lain-lain. 50 ekor lembu juga sudah terlalu banyak menurut saya. Mengikat hewan-hewan itu secara berpasangan juga sudah cukup menjadi masalah. Akan tetapi, orang-orang tidak memikirkan hal ini. Mereka hanya ingin mendapatkan sebanyak mungkin. Sarang semut. Pada saat duduk bermeditasi, kita menginginkan agar pikiran kita tenang, tetapi tidak bisa. Kita tidak ingin berpikir, tetapi kita tetap saja memikirkan sesuatu. Bagaikan seorang yang duduk di atas sarang semut. Semut-semut itu akan terus menggigitnya. Mengapa? Karena jika pikiran berada di dunia, walaupun seseorang duduk diam dengan mata terpejam, yang terlihat olehnya adalah dunia. Penikmatan, penderitaan, kecemasan, kebingungan, semuanya muncul karena dia masih belum menyadari dharma. Jika pikiran berada dalam kondisi seperti ini, praktisi tidak bisa menahan dharma duniawi. Dia tidak akan bisa menyelidiki. Sama halnya dengan kita menduduki sarang semut. Semut akan menggigit karena kita tepat berada di atas sarang mereka. Jadi, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus mencari cara untuk melepaskan diri darinya. Kebun apel. Jika Anda menanyai seseorang mengapa mereka terlahir, mereka pasti akan menemui kesulitan dalam menjawabnya. Karena mereka tenggelam di dalam dunia indera dan tenggelam dalam keberadaan. Sebagai contoh, andaikan kita memiliki kebun apel yang sangat kita sukai, ini adalah keberadaan untuk kita jika kita tidak bercermin pada kebijaksanaan. Mengapa demikian? Anggaplah di dalam kebun kita itu terdapat 100 pohon apel, dan kita menganggapnya sebagai pohon kita. Kita menjadi terlahir sebagai seekor ulat yang berada pada setiap batang pohon itu, dan kita akan bertahan di dalamnya. Walaupun tubuh manusia kita masih bisa kembali pulang ke rumah, kita mengirimkan sungut kita ke setiap batang pohon tersebut. Ini adalah suatu keberadaan oleh karena kemelekatan kita akan gagasan bahwa pohon-pohon itu adalah milik kita, bahwa kebun itu adalah kepunyaan kita sendiri. Jika ada orang yang mengkampak pohon-pohon itu, kita akan mati bersama pohon itu pula. Kita menjadi marah dan memperhitungkannya dengan orang itu. Pertengkaran pun timbul. Kita terlahir tepat pada saat kita menganggap segala sesuatu sebagai milik kita. Lahir dari keberadaan itu. Walaupun jika kita memiliki ribuan pohon apel, jika ada orang yang memotong sebatang di antaranya, ibarat memotong pemiliknya. Dimanapun kita melekat, kita akan terlahir di sana. Kita muncul tepat di sana. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang